Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallim 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka mempelajari salah satu kitab akidah, yaitu kitab Aqidah Wasithiyah karya Syekh atau Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas sifat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, yaitu penetapan sifat masyiah dan iradah, yaitu penetapan sifat kehendak dan keinginan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini sekaligus mengimani bahwasanya Allah itu memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak dan setiap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pastilah terjadi, dan setiap yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi walaupun seluruh manusia menghendakinya. Dan ini yang kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya. Maka malam ini hadirin sekalian kita akan mengambil rincian yang lebih dalam tentang pembagian kehendak ini. Karena ternyata ada dua kehendak yang disebutkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kehendak ini. Ada kehendak yang bersifat mutlak atau disebut juga kehendak kauni, ada juga yang disebut dengan kehendak syar'i. Apa saja dua kehendak ini? Kita insyaallah ta'ala akan bahas pada malam hari kali ini. Tetapi sebelum itu kita baca terlebih dahulu dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan mempelajari dalil yang pertama, yaitu yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 39 yang dikutip oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini. Baik, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, "Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Jika Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling berperang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan sifat masyiah dan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama yang dikutip oleh Syekhul Islam di sini, bunyinya uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, kecuali apa yang telah dijelaskan dan disebutkan atas kalian yang itu tidak halal manakala itu masuk dalam kategori hewan buruan sementara kalian dalam keadaan berihram, dalam keadaan berihram. Jadi dalam keadaan berihram maka seseorang tidak boleh melakukan perburuan binatang liar. Tidak boleh, walaupun ketika di luar kondisi ihram dia boleh melakukan perburuan binatang liar seperti rusa atau yang semisalnya, kemudian dia dapat tangkap, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika seseorang sedang dalam kondisi ihram, baik itu ihram haji atau umroh, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan perburuan, baik itu di dalam area tanah suci. Kemudian
ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah memberikan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Baik itu tentang kehalalan sesuatu atau keharaman sesuatu, itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia ataupun malaikat yang dapat campur tangan mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum haram, maka itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala dan yang dapat membantah atau menolak Allah Subhanahu wa taala dalam keputusannya ini. Maka mau Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini miliknya Allah. Maka sudah merupakan bagian kepemilikan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menetapkan aturan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tanpa di situ manusia menolak atau mengelak dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tidak ada yang menanyakan kenapa Allah menetapkan demikian. Karena ini adalah bagian dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah menegaskan sesungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua ayat yang kita baca pada malam hari kali ini menjadi bagian dari rangkaian ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam rangka menetapkan sekali lagi bahwasanya Allah itu punya kehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya mutlak. Tidak ada yang dapat membantah dan menganulir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis, beberapa kejadian dari sekian banyak kejadian di alam semesta ini itu menunjukkan bagaimana kehendak Allah ini begitu mutlak dan absolut melampaui hukum alam itu sendiri. Melampaui hukum alam yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Contoh di sini. Mungkin kalau tidak pakai contoh maka kita akan kesulitan memahaminya. Contoh, hukum alam atau hukum yang berlaku di alam semesta yang telah Allah tetapkan menjadi satu kesatuan antara satu dengan yang lainnya selalu terkait dan terikat. Contoh, tabiat dari api itu kira-kira dingin atau panas? Kita semua sepakat, itu hukum alam. Hukum yang Allah tetapkan di alam semesta ini bahwasanya api itu pasti panas. Dan tabiat api itu, karakter api itu dapat menghanguskan dan membakar apa yang dikenainya. Itu adalah hukum yang umum, hukum yang terjadi dan berlaku di alam semesta ini. Baik, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menunjukkan betapa mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala bahkan itu melampaui hukum dari alam yang ada? Yaitu api dengan begitu besar kobarannya tidak berhasil membakar jasad atau badan anak manusia. Yaitu api yang mana? Di zaman siapa? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan, ya naru kuni bardaw wa salama. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya dingin tidak membekukan dan panas tidak menghanguskan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jadilah kebalikan dari hukum alam asal. Yang seharusnya api itu panas membakar dan menghanguskan menjadi dingin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dingin bukan berarti mematikan. Karena ada juga suhu dingin itu dapat membuat seorang meninggal dunia. Percaya atau tidak? Kalau orang naik gunung atau di daerah-daerah di bumi ini yang itu ekstrim, yang mungkin sekian minus di bawah derajat,
itu bisa membuat seseorang kedinginan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan tidak hanya api ini berbalik menjadi lawan dari sifat dasarnya, tetapi Allah tetapkan selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau memberikan komentar bahwasanya kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Raja Namrud yang mencoba membakar Nabi Ibrahim dengan api yang begitu besar, namun itu tidak berhasil menghilangkan nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam karena kehendak Allah mutlak. Maka segala yang terjadi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di sini berjalan, berhenti, melangkah dan diam, itu semua sesuai dengan kehendak yang telah Allah tetapkan di sini. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saking besarnya api yang disiapkan oleh Namrud, sang raja lalim, saking besarnya itu sampai-sampai disebutkan di dalam buku-buku yang mengangkat kisah ini, baik itu buku-buku tafsir maupun buku-buku sejarah seperti Bidayah wan Nihayah dan yang lainnya, disebutkan saking besarnya kobaran api yang sudah disiapkan hanya untuk membakar satu orang manusia saja, sampai-sampai burung apabila dia lewat di atas kobaran api tersebut tidak terkena jilatan apinya, hanya terkena hawa panas yang keluar dari kobaran api besar itu, maka niscaya burung tersebut akan jatuh ke bumi, akan jatuh ke bumi. Maka bagaimana dengan jasad yang dilemparkan ke dalam tengah-tengahnya? Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Baik. Yang kedua, dinukilkan atau dikutip oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala tentang bagaimana sesuatu yang seharusnya sulit untuk terjadi, bagaimana perubahan yang mungkin kecil kemungkinan dapat ke arah yang positif, namun dapat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala tentang salah satu khalifah terbaik dari dinasti Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah ini memiliki khalifah-khalifah yang silih berganti memegang tampuk kekhilafahan kaum muslimin. Nah, ada di antara khilafah Bani Umayyah ini satu orang yang disebut sangat luar biasa. Dia hanya menjabat selama 2 tahun 5 bulan saja. Periode yang sangat singkat sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi sang khalifah ini dalam kurun waktu yang sangat singkat 2 tahun 5 bulan ini perbaikan yang luar biasa, keadilan merata, bahkan pada saat itu rakyat benar-benar berada dalam kemakmuran yang luar biasa, belum pernah tercapai pada khalifah sebelumnya dari kalangan dinasti Bani Umayyah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang di antara tanda menjelang kiamat nanti adalah nanti ketika ada orang kaya dia berusaha untuk menyalurkan dan memberikan harta, zakat hartanya, maka pada saat itu saking makmurnya kaum muslimin maka tidak ada yang mau menerimanya. Tidak ada yang mau menerimanya. Nah, sebagian ulama mengambil hadis ini lalu menghubungkannya dengan khalifah dari dinasti Bani Umayyah ini. Karena pada zaman itu hampir kemakmuran itu merata di seluruh penjuru kaum muslimin. Di seluruh daerah-daerah kaum muslimin. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun 5 bulan saja. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun 5 bulan. Sementara khalifah sebelum beliau ini justru melakukan kezaliman yang luar biasa. Khalifah yang sebelum beliau ini seringkali merampas tanah-tanah milik rakyat pada saat itu. Maka begitu meninggal dunia dan naiklah khalifah yang disebut salah satu khalifah terbaik dari dinasti Bani Umayyah yang periodenya itu sangat singkat 2 tahun 5 bulan ini. Begitu selesai memakamkan, keesokan harinya itu adalah hari pertama beliau menjabat sebagai khalifah secara resmi. Yang pertama kali dilakukan adalah memanggil orang-orang yang merasa terzalimi karena tanahnya dirampas oleh negara pada saat itu. Maka dikembalikan satu persatu oleh khalifah yang baru ini.
Makanya dikatakan di masa tersebut Islam benar-benar maju dari segala sisi dan kemakmuran, keamanan benar-benar mencapai puncaknya di masa beliau dalam kurun waktu yang hanya 2 tahun 5 bulan saja. Khalifah siapa namanya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan sebagian ulama yang meneliti hadis-hadis tentang dekatnya kiamat, tanda-tanda kiamat, di antara yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya nanti akan terjadi sebuah kejadian di mana hampir banyak di antara kaum muslimin dibukakan dan dilapangkan harta sampai-sampai orang kebingungan kemana menyalurkan harta zakatnya ini karena banyak yang menolak untuk menerima harta zakat tersebut. Karena masing-masing merasa berkecukupan bahkan harus mengeluarkan zakatnya. Sehingga ada satu orang keliling dia mencari, tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, sebagian ulama menyebutkan itu hadis berkaitan dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tetapi walaupun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat itu nanti terjadi ketika di zaman Imam Mahdi dan juga di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu belum terjadi. Di mana ada orang ingin mengeluarkan dan menyerahkan zakat hartanya, dia kesulitan mencari siapa yang mau menerima zakat hartanya ini. Saking semua kaum muslimin berada dalam kemakmuran dan kekayaan yang cukup. Dan itu belum terjadi maksud dari hadis tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu sudah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz ini. Saking makmurnya kaum muslimin di masa itu. Baik, itu yang kedua. Lihat bagaimana dalam waktu singkat jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat singkat membalikkan keadaan yang pada saat atau pada awalnya rakyat berada dalam keterpurukan menjadi rakyat yang bergelimang dengan nikmat-nikmat dunia dan kemakmuran yang tinggi pada masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Baik, yang ketiga, bagaimana kita berada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan rentetan peristiwa sejarah itu erat kaitannya tentang betapa mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu melampaui hukum yang terjadi di alam semesta ini yang telah Allah tetapkan hubungan sebab dan akibatnya. Baik, ada banyak sekali tetapi kita ambil contoh sebagian saja. Yang ketiga, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi kitab Zadul Ma'ad ini adalah sebuah kitab, kalau diartikan dia judulnya itu Zadul Ma'ad, perbekalan akhirat. Perbekalan akhirat. Uniknya Zadul Ma'ad ini kalau zaman kita sekarang ini sebagian penerbit itu mencetak versi Arabnya itu ada 5 jilid, ada 5 jilid. Mungkin ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu tergantung kertas dan penerbitnya. Baik. Uniknya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini menulis kitab ini dalam perjalanan beliau dari daerah beliau di Syam menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau di perjalanan itu menuliskan kitab ini. Dan selesai ketika sampai di kota suci Makkah. Tentunya kalau orang di perjalanan itu mudah atau tidak mendapatkan referensi. Buku-buku rujukan mudah atau tidak? Sulit. Dan itu bersandar pada kekuatan hafalan dan ingatan serta pemahaman dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka beliau menulis di perjalanan. Kalau kita mungkin menulis semacam not atau mungkin diare, buku diare, tetapi isinya mungkin kosong. Tapi kalau kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, isinya adalah tentang segala hal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai sisi kehidupan. Beliau tulis di situ lengkap beserta hadis-hadisnya beserta ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan orang kalau dalam perjalanan tidak mungkin membawa banyak buku, tidak mungkin. Makanya disebutkan Zadul Ma'ad ini ditulis berdasarkan ingatan
dan hafalannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, beliau menyebutkan di sini di dalam kitab Zadul Ma'ad ini tentang seseorang yang divonis oleh dokter atau tabib di masa tersebut di abad ke-8 Hijriah. Dia divonis menderita penyakit yang tidak ada obatnya atau belum ditemukan obatnya dan sulit untuk disembuhkan. Kecil peluang harapan dia sembuh dari penyakit tersebut. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia pergi haji. Dalam perjalanan dan selama berada di kota suci Makkah, dia selalu menguatkan doa kepada Allah serta dia pertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tempuh dua sebab syar'i. Sebab yang pertama dia rutin mengkonsumsi madu, kemudian yang kedua adalah dia rutin tidak pernah luput dari menyimak untayan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dua itu yang dilakukan oleh hamba ini, kata Ibnu Qayyim. Dan subhanallah, tidaklah musim haji atau hari-hari ibadah haji selesai, melainkan orang ini kembali bugar dan tidak lagi menderita sakit yang awalnya dia datang dengan membawa sakit tersebut. Ada sebagian masyayikh yang menyebutkan Ibnu Qayyim sedang membicarakan tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya sendiri. Makanya ada versi yang lain menyebutkan itu adalah pengalaman spiritual yang dialami oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sendiri. Makanya di bagian akhir dari kitab Zadul Ma'ad itu, di bagian akhirnya adalah berisi tentang tibbun nabawi, tentang pengobatan nabawi. Di bagian akhirnya karena Ibnu Qayyim merasakan sendiri betapa dahsyat pengaruh tibbun nabawi yang dirasakan sendiri oleh beliau. Tetapi beliau membahasakan di sini dengan ada orang, kata beliau. Ada orang dia menderita penyakit yang ahli medis atau dokter pada saat itu sudah angkat tangan. Namun dia terus memperkuat keimanannya kepada Allah, dia tingkatkan intensitas doanya kepada Allah selama berada di kota suci, maka kemudian tidaklah selesai ibadah haji, melainkan orang tersebut telah segar bugar kembali dan tidak memiliki penyakit tersebut. Makanya di bagian akhir dari kitab Zadul Ma'ad ini berisi khusus tentang tibbun nabawi. Ada yang sebagian masyayikh mengatakan ini sebenarnya Ibnu Qayyim sedang menceritakan kejadian yang dialami oleh diri beliau sendiri. Dan beliau membuktikan luar biasa. Makanya beliau tutup bagian akhir dari kitab beliau ini, beliau tulis tentang bagaimana tuntunan Nabi dalam menempuh sebab-sebab kesehatan dan sebab-sebab kesembuhan dari penyakit. Yang diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Orang kalau sedang menderita penyakit, tidak hanya penyakit yang berkaitan dengan jiwa, dengan mental, dengan yang berkaitan dengan sihir, dengan jin, tidak hanya berkaitan itu, bahkan penyakit-penyakit fisik dan raga juga tidak jarang orang mendapatkan kesembuhan dengan rutin dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah Allah menurunkan Al-Quran ini melainkan di situ ada syifa, ada penyembuh atau penawar dari segala penyakit. Tidak hanya penyakit yang berkaitan dengan jiwa, tetapi juga berkaitan dengan raga. Lihat di sini hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka hal-hal yang mungkin di mata manusia itu mustahil menjadi terjadi dan nyata. Baik, yang terakhir kita sebutkan dulu di tanah Palestina itu sempat terjadi perang salib. Pasukan-pasukan salib dari benua Eropa itu berkoalisi, kemudian membentuk sebuah aliansi besar dan mereka akhirnya berhasil merebut Baitul Maqdis itu hingga bertahan selama 90 tahun. Selama berapa? 90 tahun pada saat itu, perang salib. Selama 90 tahun ini, banyak dari pemimpin-pemimpin daerah atau kawasan kaum muslimin berusaha untuk kembali mengembalikan Baitul Maqdis ini ke tangan kaum muslimin. Tetapi tidak berhasil, karena saking besarnya jumlah tentara salib sekaligus kuatnya
militer mereka dan persenjataan mereka pada saat itu. Pada saat itu hampir semuanya berbagai upaya sudah dilakukan, akhirnya mereka hampir menyerah. Sampai kemudian ada satu orang, dia ini adalah pemimpin kecil di sebuah daerah kecil, kemudian dia berkeliling memotivasi dan membakar semangat kembali pasukan kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum untuk ikut berjihad dan mengusir pasukan salib ini dari Baitul Maqdis. Padahal itu sudah bertahan selama 90 tahun. Upaya-upaya yang dilakukan oleh raja-raja di kawasan tersebut kaum muslimin tidak berhasil karena sangat kuat persenjataan mereka, kemiliteran mereka dan seterusnya. Selama 90 tahun Baitul Maqdis dikuasai oleh pasukan salib pada saat itu. Yang itu merupakan sebuah perkumpulan atau aliansi dari berbagai daerah di benua Eropa pada saat itu. Namun di tangan seorang yang awalnya bukanlah seorang pemimpin atau penguasa daerah yang besar, hanya penguasa yang kecil, tetapi Allah bukakan di situ dan Allah jadikan kaum muslimin bersatu di bawah komando dirinya. Akhirnya pada saat itu terjadilah dan pecahlah sebuah pertempuran yang sangat besar disebut dengan Perang Hittin namanya. Perang Hittin ini menjadi kekalahan pertama telak yang dialami oleh pasukan besar, pasukan salib ini. Akhirnya berhasil kembali Baitul Maqdis ini di tangan kaum muslimin dan kembali bisa difungsikan dan digunakan kembali Masjidil Aqsa. Perang Hittin ini dipimpin dan dikomandoi oleh seorang yang dikenal dengan sebutan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pada awalnya itu banyak yang sudah pesimis. Karena berbagai upaya gagal terus. Berbagai upaya gagal terus. Perlawan mental terus. Karena saking kuatnya militer pasukan salib yang sangat kuat tersebut. Persenjataan mereka jauh daripada persenjataan kaum muslimin, ditambah keretakan-keretakan kecil di tubuh kekhilafahan pada saat itu. Pada dinasti Abbasiyah pada saat itu sudah mulai pecah. Mulai muncul penguasa-penguasa kawasan tersendiri pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya pasukan yang nampaknya sulit dan mustahil untuk dikalahkan menjadi luluh lantak. Dan ini tidak mengherankan. Bahkan sebelum itu bagaimana jumlah pasukan yang hanya 300 dapat menghancurkan dan mengalahkan pasukan yang berjumlah 1000. Yaitu dalam perang Badar Al-Kubra. Dalam perang Badar yang besar yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Bayangkan 300 orang melawan 1000 orang. Artinya satu orang harus berhadapan dengan 2 atau 3? Rata-rata 3. Harus menghadapi 3 orang, 3 sekaligus. Karena saking besarnya pasukan, satu orang dari kalangan sahabat Nabi SAW harus menghadapi dan melawan 3 orang di hadapannya. Satu dari depan, bisa saja satu dari kanan, satu dari kiri. Tidak mungkin satu persatu antri menghadapi kita. Tidak mungkin, tidak ada. 3 orang antri, satu persatu dulu, tidak ada. Yang satu dari depan, yang satu dari samping, yang satu dari sampingnya lagi. Atau bahkan mungkin dari belakang. Bayangkan dengan 300 saja, kemudian Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan telak, padahal pada saat itu kaum muslimin masih baru tumbuh dan berkembang sebagai sebuah kota. Baru berkembang sebagai satu masyarakat muslim yang independen pada saat itu. Sementara orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka sudah terbiasa dan memiliki banyak pejuang-pejuang tangguh dan komandan-komandan lapangan yang piawai dalam mengatur strategi dan siasat. Namun begitulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagaimana Allah hancurkan pasukan yang 3 kali lipat itu menjadi tidak berdaya di hadapan kaum muslimin. Nah, maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki maka tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kehendaknya, maka sesuatu itu akan dan pasti terjadi, tidak ada yang dapat menolaknya. Sekalipun itu bertentangan dengan hukum logika, sekalipun itu bertentangan dengan hukum alam sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah pula lah yang
menetapkan hukum yang terjadi di alam semesta ini. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita mengambil, setelah kita bawakan mukaddimah-mukaddimah tadi, kita ambil ayat yang terakhir atau yang keempat yang dikutip oleh penulis di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa dikehendaki sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya itu sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang berada di angkasa. Pada saat itu ilmu pengetahuan belum sampai dan belum mengetahui bahwasanya lapisan atmosfer semakin tinggi ke atas itu semakin oksigennya semakin menipis. Berarti ini memang adalah bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa itu belum ada. Allah di sini memberitahukan ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia terus naik ke atas langit sana. Dan orang semakin naik maka akan semakin tipis kadar oksigennya dan semakin sesak dada untuk bernapas. Maka di sini ada disebut tentang penetapan apa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk menerima kebaikan, mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah biarkan dia tersesat, maka Allah jadikan hatinya itu hati yang sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang berada di angkasa sana. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pembahasan utama dari kajian kita malam ini, yaitu perlu diketahui kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada namanya iradatun kauniyah, ada namanya iradatun syar'iyah. Nah, iradatun kauniyah itu adalah kehendak yang sifatnya itu pasti terjadi. Satu. Yang kedua, dia berkaitan dengan takdir. Dan yang ketiga, iradah kauniyah ini dia bisa berisi kebaikan, bisa pula berisi keburukan. Kita ulangi. Iradah kauniyah, jadi iradah atau kehendak Allah ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya iradatun kauniyah, ada namanya iradatun syar'iyah atau kauni dan syar'i. Kehendak kauni, kehendak syar'i. Baik, kita ambil bahas terlebih dahulu kehendak kauni atau iradah kauniyah. Baik, apa itu? Baik, kita langsung ambil apa saja itu. Yang pertama, kalau Allah sudah menghendaki secara kauni, maka pertama itu pasti terjadi. Dari sisi kejadian, kalau sudah Allah menghendaki secara kauni, maka itu pasti terjadi. Yang kedua, cirinya, kalau Allah menghendaki secara kauni, maka itu berkaitan dengan takdir. Berkaitan dengan takdir. Terlepas dan tidak berkaitan dengan syariat, dengan perintah hukum, tidak. Tetapi ini berkaitan secara umum. Kemudian yang ketiga, cirinya atau tandanya adalah yang ketiga ini, jenis iradah atau kehendak kauni ini dia tidak terbatas hanya pada kebaikan, tetapi berlaku untuk kebaikan dan keburukan. Makanya dalam hal ini, adanya kemaksiatan, adanya penyembahan berhala, adanya orang-orang kufar, adanya orang-orang munafik, adanya orang-orang yang berbuat maksiat. Apakah ini terjadi di luar kehendak Allah atau ini terjadi atas kehendak Allah dan sesuai kehendak Allah? Maka jawabannya
Terjadi atas kehendak Allah atau terjadi di luar kehendak Allah? Apa jawabannya? Hah? Apa kira-kira? Sesuai kehendak Allah atau di luar kehendak Allah? Sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Sesuatu, segala sesuatu, semua, apapun itu, baik dan buruk, kalau terjadi berarti sudah melalui kehendak Allah. Tetapi kehendak yang mana? Karena tadi ada dua. Kehendak apa tadi? Kauni dan kehendak syar'i. Maka kalau ada keburukan terjadi, adanya kemaksiatan, adanya kesyirikan, adanya kebid'ahan dan yang lainnya, kalau terjadi, apakah itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah? Iya, sesuai. Tetapi kehendak yang mana? Itu adalah kehendak kauni. Karena kehendak kauni ini tidak ada hubungan dengan Allah suka atau tidak. Enggak. Tetapi Allah hanya menginginkan adanya hitam dan putih. Adanya kebaikan dan keburukan. Adanya tauhid, adanya syirik. Adanya iman, adanya kufur. Karena dengan dua hal ini akan semakin jelas maksud dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Adanya surga dan adanya neraka. Adanya nabi dan adanya siapa? Setan. Adanya penyuruh kepada kebaikan, adanya penyuruh kepada keburukan. Allah menghendaki itu dan tidak ada hubungannya apakah Allah suka atau tidak. Tidak. Allah menginginkan itu karena ada hikmah yang Allah inginkan. Ada hikmah dan tujuan yang Allah inginkan. Maka dalam hal ini, yang pertama ini, tadi itu kalau Allah sudah menghendaki secara kauni itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang pertama pasti terjadi, yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengaitkan itu dengan takdir. Yang ketiga tadi adalah itu tidak terkait dengan kebaikan saja tetapi juga dengan keburukan. Karena yang ketiga ini tidak ada hubungan Allah suka atau tidak. Allah tidak mengaitkan itu Allah menginginkan atau Allah mencintai atau tidak mencintai apa yang terjadi tersebut. Baik, kita jelaskan nanti setelah adzan insyaallah kehendak syar'i. Dan ini nanti kita akan pahami, nanti kita akan jelas, semakin jelas nanti antara dua kehendak ini. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang pembagian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehendak jenis yang kedua yaitu kehendak syar'i atau disebut juga iradah syar'iyah, itu kebalikan dari tiga yang tadi. Yaitu dia tidak harus terjadi. Jadi kehendak syar'i tidak harus dan tidak wajib terjadi. Walaupun Allah menghendaki secara syar'i, tetapi tidak wajib terjadi. Ini lawan atau kebalikan dari kehendak kauni. Baik. Yang kedua, lawannya adalah tadi kehendak syar'i ini dia berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat. Apa maksud syariat? Yaitu berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Allah perintahkan hal itu. Allah perintahkan agar kita menunaikan kehendaknya secara syariat ini. Kita melaksanakan perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berkaitan selalu dengan kebaikan saja. Dia berkaitan dengan kebaikan saja. Jadi lawan dari kauni. Baik, kita ulangi agar semakin kita paham pembagian dan perbedaannya. Baik. Kalau kehendak Allah yang sifatnya kauni, yang pertama dia pasti terjadi. Yang kedua, dia adalah berkaitan dengan takdir. Dan setiap takdir Allah pasti terjadi. Dan tidak ada hubungan apakah di situ Allah menyukai atau tidak. Yang ketiga, apa tadi? Berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Ini kehendak apa tadi? Kehendak kauni namanya, kehendak kauni. Kehendak syar'i itu berlawanan dengan kehendak kauni atau lawannya. Jadi yang pertama bedanya adalah kehendak syar'i itu tidak harus terjadi. Walaupun Allah menghendaki secara syar'i, tetapi itu belum pasti terjadi. Kemudian yang kedua adalah kalau kauni tadi berkaitan dengan takdir, kalau yang syar'i ini berkaitan dengan syariat dan perintah Allah. Allah perintahkan itu.
Allah perintahkan kita untuk melaksanakan perintah yang mana itu merupakan kehendak syar'inya. Kemudian yang ketiga, kalau yang kauni tadi berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, maka yang syar'i ini hanya berkaitan dengan yang baik-baik saja. Contoh di sini. Allah menghendaki kita itu sholat. Baik. Nah, ini kehendak yang mana? Kehendak syar'i atau kehendak kauni? Pada asalnya itu adalah kehendak syar'i. Kenapa kehendak syar'i? Karena ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Kalau seandainya itu kehendak kauni, maka semua manusia akan sholat, pasti sholat. Bisa dipahami? Baik. Jadi Allah menghendaki kita itu sholat. Baik. Tadi apa cirinya? Pertama, dia tidak mesti terjadi. Maka ada sebagian orang sholat, ada sebagian tidak mau sholat. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Ciri yang kedua, dia berkaitan dengan syariat. Maksud berkaitan dengan syariat artinya Allah perintahkan. Kenapa Allah perintahkan? Karena Allah mencintai dan menyukainya. Maka dalam hal ini sholat itu berkaitan dengan kehendak syar'i. Kenapa? Karena Allah perintahkan dan Allah menyukai hambanya sholat. Dalam hal ini pula, zina itu masuknya kehendak syar'i atau kehendak kauni? Salah orang yang mengatakan dia kehendak syar'i karena Allah tidak memerintahkan untuk hambanya berzina. Tidak. Bisa dipahami? Tidak ada perintah satupun, silahkan cari dari awal sampai akhir Allah memerintahkan berzina. Tidak ada. Karena Allah tidak menyukai zina. Baik, itu tadi yang kedua berkaitan dengan syariat. Artinya segala sesuatu yang Allah perintahkan berarti itu berkaitan dengan kehendak syar'i. Baik, kita kembali ke sholat tadi. Baik, yang ketiga, dia selalu berkaitan yang baik-baik. Baik, sholat itu baik atau tidak? Baik. Puasa itu baik atau tidak? Baik. Sedekah, jujur, bantu orang, itu semua berkaitan dengan kehendak syar'i. Allah perintahkan. Tetapi tidak mesti terjadi. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Baik. Adapun yang kehendak kauni tadi, contohnya tadi adalah kesyirikan. Kok bisa ada orang yang menduakan Allah, orang yang menyembah selain Allah, patung, berhala, batu, kayu, manusia, malaikat, dan seterusnya, hewan, bahkan ada yang menyembah hewan, dan yang lainnya. Kenapa bisa ada? Apakah Allah mencintai dan menyukai kejadian tersebut? Tidak. Lebih jelas lagi. Apakah Allah mencintai iblis? Allah mencintai iblis atau tidak? Tidak. Tetapi kenapa Allah biarkan iblis hidup? Ada. Bukankah iblis banyak merusak umat manusia? Banyak mengganggu manusia. Kenapa Allah biarkan? Karena ini masuknya Allah menghendaki secara takdir. Kenapa Allah menghendaki secara takdir? Karena di situ ada banyak hikmah dan hal yang tidak kita dapat jangkau dengan pikiran dan akal kita. Tetapi Allah tetapkan di situ. Para ulama menjelaskan dengan adanya keburukan, dengan adanya warna hitam, dengan adanya kejahatan, maka kita akan merasakan dan semakin dapat jelas membedakan dengan lawan dari itu semua. Adanya iblis yang suka mengganggu manusia dan mengajak manusia, memaksa manusia untuk melakukan pembangkangan dan pelanggaran syariat, itu agar manusia banyak-banyak mengadu kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan berjuang untuk melawan itu. Kalau semuanya dijadikan sama rata, iblis dihilangkan, hawa nafsu dihilangkan, kemudian apalagi kejahatan ditiadakan, semuanya baik semua. Maka bagaimana menentukan surga yang memiliki 100 tingkat? Makanya di situ ada hikmah yang tidak kita jangkau di situ. Allah adakan iblis. Allah adakan kejahatan. Allah adakan kezaliman sehingga kita dapat melihat keadilan. Allah larang manusia untuk berbuat kezaliman. Dan Allah perintahkan untuk melakukan keadilan.
Tetapi kenapa sebagian manusia justru melakukan kezaliman dan tidak melakukan keadilan? Karena tadi kalau itu terjadi berarti itu sudah lewat melalui apa? Kehendak Allah yang mana? Syar'i atau kauni? Kauni. Karena kehendak kauni ini dia tidak berkaitan dengan cinta atau tidak Allah terhadap perbuatan atau hal tersebut. Dan tidak berkaitan dengan kebaikan saja, tetapi juga dengan keburukan. Bisa dipahami di sini. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah pembagian dua kehendak Allah. Dan ahlu sunnah itu membagi, merinci. Karena kalau tidak dirinci, maka yang nanti adalah muncul kesalahan dalam mengambil kesimpulan apa yang terjadi di alam semesta ini. Contohnya ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya kehendak Allah itu hanya satu. Pokoknya setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan setiap yang Allah kehendaki itu pasti Allah cintai. Maka kemudian ketika dia ditanya, lantas bagaimana dengan pembunuhan? Bagaimana dengan perzinahan? Bagaimana dengan pencurian? Bagaimana dengan kesyirikan? Apakah Allah menghendaki? Maka orang ini yang tidak membagi tadi, maka dia mengatakan, iya Allah kehendaki. Tadi engkau mengatakan bahwasanya setiap yang Allah kehendaki pasti Allah sukai, Allah cintai. Iya kata dia. Berarti Allah mencintai pembunuhan. Berarti Allah mencintai perzinahan. Maka di situ dia diam. Lalu mengatakan manusia ini ibarat robot saja. Ibarat bulu yang diterbangkan angin saja. Sebenarnya yang melakukan itu semua, yang mengontrol itu semua Allah. Manusia tidak punya kehendak akhirnya. Akhirnya merembet ke kesalahan yang lain. Akhirnya mengatakan manusia tidak punya pilihan dan tidak bisa memilih. Maka pada saat itu dikritik lagi, dibalikkan lagi argumen ini, kemudian ditanya, baik, sekarang begini, engkau pilih. Jika ada dua gelas di hadapanmu, yang satu aku kasih tahu, ini gelas berisi racun dan bisa yang mematikan. Kalau engkau minum, langsung dalam hitungan detik engkau akan pindah alam. Baik, yang berikutnya ini isinya susu. Kalau kamu bilang, engkau bilang manusia tidak punya pilihan, tidak dapat memilih, dia dikontrol, baik dia melakukan kebaikan atau dia melakukan kejahatan, itu sebenarnya yang jahat itu bukan dia, tetapi dia sedang digerakkan saja. Baik, sekarang pilih. Ini yang satu racun, yang satu minuman menyegarkan atau menyehatkan. Kira-kira orang dengan prinsip yang tadi akan memilih yang mana, Pak? Dia pasti memilih mengambil yang susu. Tidak mau dia ngambil racun. Baik, contoh yang lain. Pemuda ketika ditawarkan untuk menikah, ditawarkan dua gadis pilihan. Yang satu mungkin di luar kriterianya dia. Yang satu di atas ekspektasinya. Cantik luar biasa. Yang satu mungkin biasa saja. Kira-kira orang dengan keyakinan seperti ini bahwasanya manusia itu tidak punya pilihan, tidak bisa memilih. Dia sejatinya apa yang dia pilih itu sebenarnya sedang digerakkan oleh Allah dan diarahkan. Maka kalau dia ditawarkan kira-kira bakal memilih atau pasti memilih yang mana, Pak? Pasti memilih yang cantik. Kalau dikasih makanan antara makanan yang enak dengan makanan yang basi, kira-kira orang pasti milih mana? Pasti milih yang enak. Yang basi tidak mau diambil. Kecuali orang sudah hilang akal. Nah ini menunjukkan manusia itu punya pilihan atau tidak? Punya kehendak sendiri atau tidak? Punya kehendak. Dia bisa memilih. Dia bisa menentukan. Tetapi tidak semua keinginannya ini terwujud. Tidak setiap kehendaknya ini dapat dia laksanakan. Kecuali itu sudah searah dengan kehendaknya Allah dan Allah izinkan. Allah berikan secara kauni dan takdir tadi. Baik, ini sekilas tentang sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha berkehendak. Jadi kesimpulannya bahwasanya Tuhan kita itu memiliki kehendak mutlak yang absolut. Tidak ada yang dapat menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan kesempatan untuk manusia dan juga untuk jin untuk memiliki kehendak sendiri. Tetapi tidak ada yang
terjadi di luar kehendak Allah di alam semesta ini. Artinya kalau ada keburukan yang terjadi, kejahatan yang dilakukan, berarti itu memang sudah dikehendaki oleh Allah secara kauni. Tetapi Allah tidak memerintahkan dan Allah tidak mencintai perbuatan tersebut. Bisa dipahami di sini. Karena pembagian itu ada dua. Dan tidak boleh disatukan. Karena nanti kalau disatukan, maka nanti akan repot dalam melihat dan meninjau kepada apa yang terjadi di alam semesta ini dari kebaikan maupun keburukan, dari kebajikan maupun kejahatan. Wallahu taala alam, mungkin sampai di sini. Semoga dengan mempelajari Allah itu memiliki kehendak dan kehendak Allah ini ada di atas seluruh kehendak makhluk. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, dan Allah pula lah yang memberikan tempat masing-masing bagi makhluknya. Maka semakin kuat pula keimanan kita kepada Allah, semakin sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki keyakinan bahwasanya apa yang Allah kehendaki, jika Allah sudah menghendaki maka itu pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu dianggap mustahil atau tidak mungkin di mata manusia, Maka kuatkanlah tawakal kita kepada Allah. Perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Tuhan kita itu Maha berkehendak, Dia Maha kuasa dan Dia tidak ada yang berat dan sulit untuk dikabulkan olehnya dan diberikan olehnya kepada hamba yang meminta kepadanya. Wallahu taala alam, mungkin sampai di sini dan insyaallah mungkin ini adalah kajian sebelum Ramadan dan nanti setelah Ramadan kita akan istirahat, tidak ada kajian karena memang waktunya tidak memungkinkan dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di waktu setelah Ramadan. Wallahu taala alam. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.